kurang lebih sudah dites beberapa menit dengan beban 1000 sampai 2000 watt. Jadi dibuat dua seperti ini, ada yang jalur untuk charging, ada juga jalur yang untuk load, untuk beban. Jadi khusus malam ini kita tes sampai mana proteknya Exicom ini, habisnya sampai kapan, tanpa mesti kita pakai VRLA gitu ya. Oke, sekarang kita udah pasang MCB, jadi khusus hanya dari LEVPO aja, karena tadi itu sempat dicek VRLA nya tetap ngikut, makanya bingung ya. Yuk kita testing lagi. Ini lagi pakai PLN. Nah, inverter menyala. Oke. Nah, dari VRLA total tidak ada yang masuk, hanya dari pengeluaran load Exicom aja ya. Exicom saat ini 48.8. Kita samakan di sini ya, kurang lebih ya 48.7, 48.8 kurang lebih lah. Nah, ini 1,5 kW apabila kita nyalakan. Jadi VRLA itu hitungannya ngecas untuk Exicom LEVPO ini. Nah, ini yang masuk dari VRLA kurang lebih 400 watt, ngecas secara nggak langsung ke Exicom atau bersinergi, masih tetap bersinergi. Nah, kita testing, kita matikan lagi MCB nya, testing ya. Tuh, dari voltase pun tetap naik lagi 1,56 kW loadnya, khusus hanya dari LEVPO tanpa ngambil dari dari VRLA gitu ya. Jadi lagi dites-tes terus. Kita juga pasang CCTV. Di sini juga ada CCTV-nya. Di sini ada CCTV. Di sini untuk pemakaian rumahnya ada CCTV, dan pendapatan dari PV pun ada CCTV. Nah, ini pengeluaran dari VRLA ya, 1 wattan kurang lebih. Yang lagi running 7 ampere yaitu 1400 watt. Oke, gitu aja pengalaman kita tentang LEVPO. Kita pengen tahu, maksudnya pengalaman ingin mencoba LEVPO ini baik pengeluaran dan pemasukannya nanti siang dari PV itu dapat berapa kWh per harinya ya. Saat ini jam 3:31 tanggal 13 bulan 10 2021. Ini hari Rebo ya, Wednesday. Oke, terima kasih. Oke, hari ini sudah jam berapa ini? Jam 12:41 ya. Nah, saat ini lagi charger 5000 watt ya, charger lagi 5000,7 watt, 5,7 kW, loadnya 0. Jadi saat ini load yang dipakai untuk inverter yaitu adalah pakai VRLA. Nah, ini VRLA nya di 12.8, 12.4 ya. Kita lock untuk pengisian dari Exicom sendiri itu di 56, karena memang nggak pernah sampai ke 56. Jadi tegangannya aja memang kita tinggikan, emang nggak masalah, karena memang nggak pernah tembus sampai 54. Nah, kan kalau di 54 itu pasti baterai VRLA nya pun 13.5.
13 26 52 tambah setengah kali 4 jadi 54 volt ya. Nah, saat ini pengecasan Exicom di 5,6 kW saat ini. Nah, kita testing ya. Kita testing nih. Kita matikan charger. Keadaan baterai untuk Exicom sendiri ini LCD cuman kita pakai buat ini doang ya, mengukur tegangan 48,6 dan semua VRLA naik ke 13. Kata-kata naik ke 13. Kita nyalakan lagi. Nah, langsung naik awal ke 150 ampere yaitu 7000 watt. Nah, turun ke 6500. Nanti tegangan dia bakal naik. Nah, 49,4 terus naik. Nah, gitu ya. Jadi saat ini fokusnya sedang pakai Exicom. Pengecasannya fullnya untuk ke Exicom. Jadi untuk ke VRLA nya secara nggak langsung akan stop. Mungkin masuk, cuman sangat sedikit untuk ke VRLA nya. Jadi fokusnya sedang ke Exicom. Karena kenapa? Exicom tegangannya sangat rendah di bawah VRLA. Maka dari itu si VRLA akan membantu bersinergi ngecas kepada si Exicom ini, si LEVPO 4 ini ya, 5000. Soalnya jujur tadi siang kita baru bangun sebelum dohor ini, pas tidur pada subuh. Jadi ketahuannya makanya rata-rata untuk Exicom sendiri dari 48,5 volt ini pakai 3 bank ya, 3 LEVPO, 3 Exicom, itu cuman diraih 4500 watt hours. Jadi 4,5 kilowatt doang dalam tegangan 48,5 voltase DC. Nah, yang bikin saya pertanyaan, di tegangan 48,5 kenapa cuman tercapai 4,5 kilowatt? Di saat Exicom ini dikhususkan hanya inverter, dikhususkan hanya memakai loadnya dari Exicom, nggak pakai VRLA gitu loh. Makanya nanti kita bedah lagi apakah memang benar Exicom itu di 48,5 nya dihitung sekian persen memang jatuhnya cuman 4,5 kilowatt. Nah, nanti kita share lagi pengalaman seperti itu ya di video selanjutnya. Coba kita fokuskan aja dulu ke Exicom ini. Nah, ini sedang ngecas 5000 watt, 5,5 kilowatt yang sedang ngecas ya. Ini sengaja beban kita off-kan, load kita off-kan. Jadi kita pakai sekarang 2 MCB, yang satu di off-kan, yang satu on. Nanti kita tulis juga di MCB-nya ya, mana load, mana charging, biar enggak keliru. Oke, percobaan semoga membawa hasil yang memuaskan ya. Saat ini pemakaian rumah di 1,8 kilowatt. Satu yang perlu diingat, kita di sini pakai 2 kWh. Yang satu memang dikhususkan hanya pakai PLN tanpa bersinergi dengan PLTS, sedangkan yang 1 kWh-nya itu membantu pemakaian dari PLTS juga. Jadi di saat PLTS sudah drop, PLN yang akan menyambut. Tapi di saat PLTS masih tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya, pasti akan disambut dengan PLTS beban rumah kitanya gitu loh. Jadi di pemakaian 1,8 ini jujur tidak ada pemakaian AC-nya, hanya perangkat rumah seperti kulkas, karena memang kulkas kita aja ada 5, TV yang 50 in aja banyak, sedangkan ada DVR, ada CCTV segala tuh ya.
banyak, lampu-lampu juga termasuk besar-besar, pompa termasuk pompa booster, heater, pemanas air. Jadi memang di 1,8-nya pemakaian rumah kita ini terbilang hanya untuk rumah tangga, belum termasuk AC. Nah, sedangkan di KWH yang satunya itu AC 2PK Daikin dan juga AC-AC lainnya banyak. Nah, maka dari itu kita hanya ingin mengejar saat ini pemakaian rumah anteng di 2000 kW. Bisa nggak PLTS membackup selama 24 jam tanpa harus bersinergi dengan PLN? Itu sih yang kita lagi kejar terus. Minta doanya semoga Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah, yang berkah kepada kita semua agar bisa upgrade lagi dan full 24 jam tanpa pakai PLN, dengan tujuan kita menghemat biaya bulanan yang insya Allah biaya bulanan dari PLN kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain, baik itu sedekah, baik itu ngasih keluarga, baik itu nyenengin istri, termasuk sedekah, termasuk ibadah ya. Jadi insya Allah apabila kita memang rezekinya banyak, pasti akan disalurkan di mana tempat yang semestinya, yang mana intinya satu, Allah meridhoi kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu aja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita share lagi video-video selanjutnya tentang LEFPO dan VRLA. Ya, sedikit tambahan untuk Exicom sendiri saat ini yang sedang running kurang lebih 90 ampere atau 4300 watt. Ya. Nah, sedangkan di VRLA sendiri itu terbaca untuk pengecasan ke VRLA 4000 watt juga. Jadi hari ini yang sedang peak yaitu adalah 8000. Nah, ini naik lagi ya. 4,5, 4,6. Di sininya 4,6 juga. Jadi pengisian untuk VRLA dan Exicom ini hampir 9.500-an ya. 9.500 dari 10.000 120 watt peak. Totalnya 10.120 watt peak. Yang sedang hari ini naik lagi. Ini di 5.200 watt ya, atau 5,2 kW, dan di sini 4.000-an. Jadi sangat-sangat baik ya pengecasan hari ini. Peaknya juga bagus, mataharinya juga bagus banget, alhamdulillah. Ya, itu sharing lagi tambahannya. Kita coba pakai tang ampere ya, pengecasan saat ini 94 yang sedang ngecas ya, 98 ampere. Sedangkan di sini ya kurang lebih 99 ya, 97, 95 ya, 97-an ya, 98. Jadi kurang lebih toleransi 1 ampere yang tidak terbaca oleh tang ampere ini, entah ini yang real atau tang ampere ini yang real. Dan kita pakai kabel 16 mm ya, semoga hari ini aja aman, karena mengingat untuk kabelnya sendiri kita nggak ada persiapan nih untuk pakai yang lebih besar karena memang lagi percobaan. Dan insya Allah nanti malam kita ganti lagi kabel yang ukuran atau 16 mm lagi dikali 2 ya, biar pemakaiannya lebih maksimal, lebih mantep lagi. Nah, ini 90-an ya, kalau lebih di sini juga 91-an ya. Jadi bener toleransi kurang lebih di 1 ampere. Entah ini mana yang bener, atau pembaik ini yang bener atau wattmeter yang bener. Ya ada hitungan toleransinya ya. Nah, ini saat ini di VRLA yang sedang ngecas di 5,5 kW. Nah, 5,4, 5,3 ya. Pengecasan untuk di VRLA, dan untuk di Exicomnya 4.000-an ya. Jadi benar-benar bersinergi antara Exicom dan VRLA. VRLA turun, dia ikutan turun. Ini juga naik, ini ikutan naik. Jadi tetap bersinergi terus. Semoga tetap kompak antara Exicom dan VRLA-nya. Oke, saat ini jam setengah 5 sore. Yang masuk dari PV untuk Exicomnya LEFPO 4 ini kurang lebih 10 kWh. Dan 10 kWh ini tercapai di 50,2 ya.
50.2. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini lumayan terik dan yang lain pun tetap terisi bagus. Inverter pun masih menyala normal, masih oke. Ini masih ada pemasukan juga dari fotovoltaiknya 600-an. Jadi jalur untuk load kita off kan dan charger masih kita on kan. Jadi posisi masih ngecas walaupun sisa yang masuk cuma 100-an, 100 wattan karena memang dibagi untuk VRLA juga. Ya, semoga bisa membantu teman-teman semua yang berpikir apakah VRLA bisa digabung dengan LEVO. Ya tentu bisa dengan aturan tertentu ya. Ini cukup adem ya karena kipasnya dari segala penjuru. Mantap. Ini DVR CCTV ya. Alhamdulillah hari ini lumayan terik dan dapat dapat lumayan 35 kWh, 36an ya untuk hari ini, karena memang sempat flooding karena tadi malam kita tinggal pakai yang LEVO, ternyata LEVO masih off karena posisi dia belum ngecas, karena kita cuma pakai bebannya di loadnya aja. Dan sempat kapasitor juga habis total, makanya tadi pas kita nyalakan pakai MCB juga agak lumayan sulit ya, agak keluar api sedikit karena memang dia tegangannya sangat-sangat drop saat itu. Ini juga ada LEVO, cuman kalau LEVO ini dia langsung gabung paralel ke panel kontribusi ini, panel distribusi ini ya. Oke, terima kasih banyak. Itu aja. Dan ini belum tahu sampai kapan nih ngecasnya. Ini loadnya masih 0 ya, karena memang kita atur pakai MCB ini jalurnya. Ini pakai Sun yang 300 mA, 300 ampere, 75 mili, di 75 mV.